Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tatit. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu Tatit. Siang ini. Oke, kayaknya seneng banget, ceria banget hari ini. Ya, alhamdulillah ketemu Bu Tatit dan Pak Diarko ini ya. Bagi. Oke, nah sebelum kita melakukan coaching nih, Bu Iva nanti sebagai coach, Pak Di sebagai coach ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada saat coaching nanti antara coach sama coachee nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, kemudian apakah nanti coach itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nanti Bu Iva memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana nanti coach merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa nanti ketika melakukan coaching, prinsip coaching harus diutamakan di sini yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachee. Nah, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Iva nih. Nah, kira-kira dalam melakukan coaching nanti kompetensi apa sih yang ingin Bu Iva kembangkan? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mulai dari presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Tatit. Oke, jadi dari ketiga tersebut, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bu Iva kembangkan nih? Nanti yang ingin saat coaching nanti dengan Pak Diarko yang ingin saya kembangkan tentunya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu Nggih, kompetensi yang ingin Bu Eva kembangkan. nggih. Lalu, indikator ketercapaian dan tujuan apa dalam pengembangan nanti yang ingin Bu Eva inginkan, targetkan? Apa? Saya berharap nanti dengan kompetensi coaching terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap nanti saya dapat mengembangkan Koci dapat menggali ide-ide kreatifnya untuk mengatasi permasalahan yang diatasinya. Jadi nanti dengan pertanyaan yang saya ajukan, saya berharap nanti dapat memantik atau memancing Koci untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Begitu, Bu. Oke, mudah-mudahan nanti kompetensi tersebut bisa Ibu capai dalam proses coaching. Nah, setelah proses coaching selesai, nanti kita ketemu kembali pasca observasi. Baik, berikutnya waktu untuk coaching antara Bu Iva dengan Pak Diarko, saya persilahkan. Selamat melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu Tatit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Diarko. Selamat siang Mbak Fauzia. Nggih, sehat nggih Pak Diarko nggih. Alhamdulillah. Nggih, hari ini kita bertemu pada sesi saya berperan sebagai coach nggih Pak Diarko pada siang ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan nih ke Pak Diarko, kira-kira nanti dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang Pak Diarko harapkan? Pak Diarko ingin merumuskan atau menetapkan tujuan seperti apa dari percakapan kita ini, Pak Diarko? Ya, begini Mbak Fauzia, saya itu kan di sekolah itu mendapatkan tugas menjadi wakil kesiswaan selain menjadi guru animasi. Yang menjadi masalah yang saya hadapi itu ketika saya harus berhadapan dengan organisasi-organisasi yang ada di sekolah ekstra, sebut saja ekstrakurikuler, ada OSIS, ada Paskibra dan sebagainya. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya itu kan sekolah itu kan mendapatkan DOP yang besar kan, dan akhirnya berdampak juga pada pelaksanaan di kesiswaan. Jadi pembelajaran itu
ya sebut saja kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Tapi dengan terpotongnya BOP saat ini itu akhirnya kegiatan di bidang ekstra, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan itu sulit terlaksana. Artinya pelaksanaannya belum optimal karena pembiayaannya begitu. Itu. Berarti saya izin mengkonfirmasi nggih Pak Di. Jadi Pak Di itu punya masalah di mana berperan sebagai kesiswaan dan harus berhubungan atau memanage beberapa kegiatan dan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan siswa. Namun dengan adanya berkurangnya BOP menyebabkan kegiatannya kurang berjalan optimal. Begitu nggih Pak Diarko? Iya. Nah, sekarang kalau berkurangnya itu menurut Pak Diarko itu kalau dulu saat ada pembiayaan optimalnya itu dari rentang 1 sampai 10 tuh di angka berapa Pak Di? Zaman dulu. Ya, saya sih bukan pelakunya ya, artinya ketika itu kan masih waka kesiswaan yang dulu ya. Saya hanya ya kalau dulu itu kan apa-apa kan dibiayai begitu. Tapi kan sekarang tidak. Hanya kegiatan-kegiatan yang urgent yang bisa dibiayai oleh dana BOS kan begitu. Nah ini kalau dibuat skor ya saat ini ya skor 5 lah untuk terlaksananya itu. Nah, untuk saat ini menurut Pak Diarko tingkat keaktifan kegiatan itu di rentang skor 5. Nah, harapan yang diinginkan Pak Di kira-kira dalam waktu dekat ini bisa mencapai berapa harapannya? Dalam sebuah kegiatan tentu saja saya kan kepingin ada output ya. Kegiatan A, B, C, D itu outputnya itu jelas. Output jelas karena memang kondisi BOP ini tidak bisa membiayai, artinya kondisi keuangan di negeri ini kan sulit kan untuk membiayai semuanya itu. Di bidang kesiswaan kan terpangkas begitu. Tapi kan kegiatan itu harus berjalan tanpa biaya kan begitu. Lah ini yang menjadi permasalahan tadi, Mbak. Sebenarnya di situ. Sehingga harapannya ya berjalannya ya setidaknya 7 lah. 7/7 ya. Ya, jadi untuk tadi Pak dari rentang 5 sampai ke 7 dengan kegiatan yang tanpa pembiayaan. Kira-kira nih menurut Pak Di sudah punya gambaran belum? Kira-kira kegiatan seperti apa yang bisa diselenggarakan dengan minimnya anggaran? Atau mungkin bisa dengan anggaran tapi melibatkan pihak lain atau bagaimana caranya? Menurut Pak Di kira-kira cara-cara yang cara yang efektif untuk meningkatkan harapan Pak Diarko dari rentang kegiatan yang skalanya 5 menuju ke 7 tadi, kira-kira upaya-upaya apa yang bisa Pak Diarko lakukan sebagai waka kesiswaan saat ini? Ya, kegiatan ekstra dan kegiatan lainnya di kesiswaan tetap jalan. Tapi kan tetap jalan meskipun biayanya itu sangat minim ya. Misalnya begini, kegiatan OPK atau kegiatan kepramukaan lah, sebut saja kepramukaan. Kalau di pembiayaan kan hanya dibiayai untuk membimbingnya saja. Nah kalau dulu itu kemah aja kan bisa menarik dari orang tua begitu kan. Nah sekarang kan tidak bisa. Tapi itu harus jalan gitu. Kemudian kegiatan lainnya OSIS. OSIS itu mau kelas meeting aja kan ya butuh biaya kan. Tapi kan itu tidak dari sekolah. Nah itu yang saya merasa
terkendalanya di situ Mbak Fauzia. Ya, nggih, Pak. Aku jadi gini, nggak enaknya itu saya selaku waka kesiswaan ketika ngomong dengan OSIS tidak ada biaya begitu, itu terus gimana itu loh, saya jadi waka kesiswaan ini pertanggungjawabannya, usahanya di satu sisi di hak sekolah memang ada skala prioritas digunakan yang lain kan gitu. Sehingga selama ini ya itu berjalan tapi ya belum optimal gitu akhirnya. Nah, nggih Pak Adi. Nah, tadi Pak Adi merasa tidak enak begitu nggih sebagai waka kesiswaan ke anak OSIS ketika tidak ada pembiayaan. Nah, eh, ketidakadanya biayaan ini kan kayaknya mencakup seluruhnya nggih Pak, di seluruh sekolah nggih Pak Adi, termasuk sekolah Pak Diarko. Nah, Iya, pernah nggak Pak Diarko sudah apa namanya melakukan sosialisasi atau hal apa yang pernah Pak Diarko lakukan ke anak murid atau organisasi-organisasi yang Pak Diarko pimpin terkait pendanaan ini? sudah sering. Bahkan bersama kepala sekolah sendiri yang menyampaikan tentang tidak adanya biaya seperti itu. Pak, lalu bagaimana tanggapan mereka Pak Diarko? Tanggapan kelompok ekstrakurikuler ataupun siswa terkait tidak adanya biaya tersebut? Ya, ada beberapa kegiatan karena murid itu kan dulu terbiasa dengan ada biaya ya. Sekarang yang tidak ada biaya, ya dengan sendirinya mundur teratur, tidak melakukan kegiatan. Tapi ada pula ekstra-ekstra yang lain ketika mau mengikuti lomba dan sebagainya, mereka tetap berjuang begitu. Nah, berjuangnya ini ada yang melakukan usaha berjualan untuk organisasi begitu. Ini yang dilakukan di Paskibra, kemudian PMR begitu. Itu yang masih aktif untuk melakukan kegiatan. Begitu. Nah, Pak Adi. Jadi tadi yang untuk kegiatan saya konfirmasi Pak Adi untuk Ya, Paski, PMR tadi mereka berjuang sendiri begitu Pak Adi nggih? Nah, iya, itu yang menggerakkan siapa Pak Adi? Yang mereka berjuang itu yang menggerakkan siapa Pak Adi? Untuk menghasilkan dana tentunya nggih. ya karena kami dari sekolah itu tidak memberikan penjelasan bahwa tidak ada pembiayaan yang bersifat membantu semua kegiatannya begitu. Akhirnya mereka punya inisiatif sih mau berjualan begitu, berjualan. Ya kami fasilitasi aja, kami dukung kegiatan itu. Nah, menurut Pak Diarko, yang tadi sudah berjalan itu bisa diterapkan nggak di kegiatan yang lain? Tadi kan kata Pak Diarko menyampaikan di PMR, Paskib itu mereka bisa mengupayakan dan kegiatannya menjadi aktif begitu Pak Diarko. Iya, tetap aktif Nah, kegiatannya. kira-kira menurut Pak Diarko untuk kegiatan yang lain apakah bisa diterapkan dengan hal yang sama atau mungkin menurut Pak Diarko bisa apa namanya mengemukakan pendapatnya Pak Diarko bagaimana cara apa mengatasinya walaupun anggarannya minim tapi bagaimana bisa menggali agar kegiatannya itu tetap berjalan aktif dari Pak Diarko sendiri apa yang dalam angan Pak Diarko ini akan upayakan Pak Di? Kalau secara logika bisa Mbak diterapkan di organisasi-organisasi lainnya, tapi kendalanya tidak semua organisasi itu memiliki daya juang yang sama seperti di Paskibra, di PMR, kemudian di yang lain yang dulu terbiasa dengan kemanjaannya karena ada apa-apa ada itu akhirnya ya kalau mau kegiatan itu mesti bertanya ya ada biayanya nggak Pak gitu gitu. J, J Pak Di. Kemudian ini Pak Di, saya tanya lagi Pak Di. Menurut Pak Diarko nih,
untuk mengatasi kendala-kendala tersebut kira-kira apa Pak Di? Kendala tadi anak-anak ada yang tadi kan ada yang apa namanya, ada yang daya juangnya tinggi, daya juangnya rendah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi daya juang yang lain sementara bisa punya daya juang tinggi, yang lain kurang. Gimana kiranya agar daya juang mereka itu bisa meningkat gitu Pak De? Saya itu sering ini ya, sering menyampaikan ke organisasi-organisasi lain, bukan membandingkan sih, tapi itu contoh bahwa Paskibra dengan berjualan toh bisa menyelenggarakan kegiatan begitu. Itu sebagai contoh saya tulis di artikel, kemudian saya sebar ke organisasi-organisasi. Harapannya bisa memantik sih, tapi lagi-lagi yang tidak terbiasa untuk berjuang ini loh yang agak sulit itu. Oh, Jih, Pak Diarko, kita di akhir sesi coaching kita, Jih, Pak Di. Tadi dari tujuan Pak Diarko yang Pak Di punya permasalahan tentang bagaimana apa namanya eh, permasalahan yang terjadi kegiatan berkurang, maksudnya kurang aktif karena berkurangnya pembiayaan. Kemudian Pak Diarko juga sampaikan ada anak-anak yang mau berupaya untuk apa namanya berjuang agar kegiatannya tetap aktif dengan salah satunya berjualan, melakukan usaha dan sebagainya. Kemudian Pak Diarko juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan contoh-contoh perjuangan anak-anak ekstra lain kepada anak-anak yang lain agar mengikutinya. Begitu nggih Pak Di. Tadi Iya, disampaikan. meskipun belum optimal hasilnya. Meskipun belum optimal nggih. Nah, ini kira-kira nih rencana nih. Kira-kira dari kesekian hal-hal yang mungkin kurang optimal, belum optimal, kira-kira rencana Pak Di dalam jangka waktu pendek, kira-kira apa Pak Di? Rencana tindak lanjut Pak Di ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin ini yang belum saya lakukan ya. Nggih, napa Pak Di? Saya akan mengundang semua pengurus inti dari organisasi. Oh, nggih. Akan saya undang pengurusnya, kemudian saya ajak coaching lah, saya coaching aja bareng-bareng. Artinya saya ajak diskusi aja bagaimana program-program mereka bisa terlaksana begitu dengan usahanya sendiri begitu. Karena saya yakin ini karena potensi yang ada di kerohanian Kristen aja punya usaha danusan itu, usaha jualan juga. Dan rencananya Januari itu akan melaksanakan retret mandiri. Dan itu tidak mau meminta orang tua. Ini kan potensi ya. Nah Potensi. ini akan menjadi contoh juga selain dari Paskibra untuk organisasi lainnya. Nah, Pak Di, luar biasa sekali tadi rencana tindak lanjut Pak Di. Semoga nanti bisa terrealisasi Pak Di. Nah, ini kita di akhir sesi Pak Di, di penutup sebelum kita akhiri sesi percakapan kita siang ini. Kira-kira Pak Di bisa merefleksikan kegiatan kita. Apa yang mau disampaikan Pak Di? Ya, dari obrolan ini saya punya permasalahan terkait dengan pembiayaan di organisasi di sekolah, di bidang kesiswaan yang menghambat, kalau boleh saya katakan mungkin menjadi faktor penghambat karena kebiasaan saja bahwa kegiatan harus ada uang gitu. Artinya uang yang stimulus dari sekolah gitu biasanya. Mungkin stimulusnya itu banyak, nah, sekarang kan stimulusnya sedikit itu. Sehingga saya punya keinginan kegiatan tetap berjalan dengan baik, dengan inisiatif dari siswa sendiri, kemudian usahanya juga dari siswa itu sendiri. Ini menurut saya cocok karena juga SMK itu kan melatih bagaimana mereka bermandiri. Ya, mungkin itu. Luar biasa sekali Pak Di.
Kemudian bagaimana nih perasaan Pak Adi setelah kita tadi melakukan coaching? Perasaannya bagaimana Pak Adi? Ya, plong ya, artinya saya ini ya. Oh iya, yang dulu itu belum pernah saya Saya lakukan ya. mengundang anggota pengurus begitu, saya rencana mau mengundang di masa-masa dekat ini. Oh, luar biasa sekali Pak Di. Semoga rencana tindak lanjut Pak Diarko tadi segera terrealisasikan ya. Kira-kira akan diterapkan kapan Pak Di? Setelah ini ya, setelah kelas meeting lah. Ini biar mereka mengikuti kelas meeting terlebih dahulu, mengawali tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru, semester genap lah. Baru, mereka saya ajak untuk berdiskusi sambil menyampaikan program-program apa yang akan dilakukan selama semester genap gitu. Luar biasa sekali Pak Diarko, terima kasih banyak untuk proses coaching kita siang ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya Pak Diarko. Terima kasih Pak Di, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iva. Assalamualaikum Bu Tatit. Ini waktunya tinggal berapa itu tadi tertulis ya? Berapa? Cukup. Bagaimana proses coachingnya tadi dengan Pak Diarko? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar dengan Pak Diarko ya Bu Tatit ya. Walaupun awalnya saya agak merasa aduh nanti saya akan melakukan coaching pada yang lebih senior dan pengalaman ini gitu. Awalnya begitu, tapi alhamdulillah saya berusaha untuk menerapkan percakapan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan bagaimana tujuannya, lalu mencoba melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana tindak lanjut dari Pak Diarko, kemudian menetapkan keputusan yang bertanggung jawab, yang dimana tadi Pak Diarko akan menyampaikan rencana tindak lanjutnya, akan melakukan rencana kira-kira di setelah nanti kelas meeting ke anak murid untuk mengatasi permasalahan kurangnya pendanaan dalam kegiatan kesiswaan. Gitu, iya, tadi saya juga sudah mengamati proses coaching dari Bu Iva dan Pak Diarko. Tadi Bu Iva sebagai coach sudah melakukan kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian Bu Iva sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan di sini Pak Diarko juga bisa merespon pertanyaan yang Bu Iva ajukan. Nah, kemudian sampai tadi Pak Dirko juga bisa menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan Bu Iva luar biasa sekali tadi proses coachingnya. Nah, dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang sudah direncanakan tadi di awal di pra-observasi, kira-kira apa saja indikator yang tadi sudah tercapai, apakah semuanya? Tadi alhamdulillah yang ingin diamati tadi saya menyampaikan 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah dengan suasana yang tenang seperti ini saya bisa mengajukan pertanyaan, saya bisa mendengarkan aktif, yaitu mulai dari melakukan appreciate, kemudian saya juga melakukan menulis, membuat resume sedikit-sedikit dari mencari kata kunci dari yang disampaikan Pak Diarko. Kemudian saya dari apa yang saya rangkum dari summarize tadi, saya mencoba mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Diarko. Gitu Bu Tatit. Iya, jadi tadi saya sudah mengamati juga apa yang sudah Bu Iva dan Pak dilakukan itu sudah sesuai dengan proses coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Iva? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah tentunya tetap mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena menurut saya itu adalah salah satu yang paling berat dari kegiatan coaching ini. Jadi butuh banyak latihan sih kalau menurut saya. Jadi walaupun tadi saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya tingkatkan itu pertanyaan berbobot, kalau ditanya lagi apalagi yang ingin ditingkatkan, ya mengajukan pertanyaan berbobot, karena membuat pertanyaan-pertanyaan kreatif itu menurut saya bukan hal yang mudah, butuh banyak latihan.
Iya, luar biasa. Mudah-mudahan proses coaching tadinya sudah dilaksanakan, bisa kedepannya diperbaiki lagi, bisa ditingkatkan, dan bisa melakukan praktik-praktik coaching pada rekan-rekan lain ataupun pada peserta didik kita. Nah, terima kasih untuk waktunya Bu Iva dan Pak Diarko untuk proses coaching kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama.